Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari kelas 4 CPAI dengan NPM 241063111089. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu tentang pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan, di mana filsafat pendidikan Islam itu bukan sekedar mengenai transfer ilmu, melainkan proses educating atau mendidik jiwa untuk membentuk akhlakul karimah. Nah, di madrasah dan pesantren, hal ini itu diwujudkan dalam pengawasan kedisiplinan dan perilaku sehari-hari. Lalu mengenai integrasi ilmu, pengetahuan, dan juga wahyu, secara epistemologis, sumber ilmu dalam Islam mencangkup akal, pengalaman, dan juga wahyu. Praktiknya ini di pesantren dan di madrasah tidak memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, melainkan mengintegrasikan agar siswa itu cerdas secara intelektual sekaligus religius. Nah, di sini ada pengembangan potensi fitrah manusia, di mana filsafat itu memandang manusia memiliki potensi dasar atau fitrah, di mana praktik di lapangan itu bertujuan mengarahkan potensi tersebut agar murid itu mampu menjadi hamba Allah sekaligus pemimpin atau khalifah yang bermanfaat. Dan contoh konkretnya di pesantren adalah biasanya itu mengenai sistem pendidikan holistik 24 jam, di mana di pesantren itu seluruh aktivitas mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi itu adalah suatu bentuk praktik filsafat pendidikan. Nah, contoh spesifiknya adalah penerapan adab sebelum ilmu, di mana santri itu diajarkan menghormati guru dan juga sesama sebagai syarat keberkahan suatu ilmu. Dan hal ini itu mencerminkan konsep ta'dib atau penanaman adab yang menjadi inti dari filsafat Islam. Lalu yang kedua mengenai soal yang kedua itu mengenai perbandingan kedudukan filsafat pendidikan dan juga filsafat pendidikan barat. Nah, kedua filsafat ini itu memiliki perbedaan mendasar pada landasan atau paradigma yang digunakan. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam berlandaskan pada paradigma teosentris integratif dan juga kedudukannya itu menempatkan wahyu, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah sebagai sumber kebenaran tertinggi. Nah, di mana akal dan pengalaman berfungsi untuk memahami wahyu tersebut guna mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Lalu, filsafat pendidikan barat ini berlandaskan pada paradigma antroposentris yang menekankan pada rasionalitas dan juga empirisme. Nah, di sini kedudukannya itu menempatkan manusia sebagai pusat penentu kebenaran dan juga kemajuan, dengan fokus utama itu pada pemecahan masalah di kehidupan duniawi. Lalu kelebihan dan juga kekurangannya di Indonesia itu, filsafat pendidikan Islam mempunyai kelebihan yang sangat relevan dengan identitas budaya Indonesia yang religius. Nah, di sini filsafat pendidikan Islam itu mampu memberikan fondasi moral dan juga etika atau akhlak yang kuat, serta visi kehidupan yang seimbang antara material dan juga spiritualnya. Lalu kekurangannya itu terkadang dalam praktiknya masih terjebak pada metode tradisional yang kurang adaptif terhadap perubahan teknologi jika tidak dibarengi dengan pembaruan metodologi, penelitian, dan pemikiran kritis. Lalu ada kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan barat. Di sini kelebihannya itu filsafat pendidikan barat itu lebih unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan berpikir kritis analitis. Fokusnya pada efisiensi dan juga inovasi sangat membantu dalam memajukan sistem manajemen pendidikan dan kualitas intelektual di Indonesia. Adapun kekurangannya itu memiliki kecenderungan ke arah sekularisme atau pemisahan agama dari ilmu, dan jika diterapkan tanpa filter, dapat menyebabkan krisis moral atau keringnya nilai-nilai spiritual pada peserta didik karena hanya mengejar kesuksesan materi. Lalu menjawab pertanyaan nomor 3 tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Di sini ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu mencakup segala sesuatu yang menjadi objek pemikiran mendalam mengenai pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Dan kerangka kerjanya itu meliputi hakikat manusia, tujuan pendidikan,
pendidik atau guru, masalah operasional pendidikan, dan juga fungsi evaluatif dan korektif. Di sini hakikat manusia dan peserta didik itu memahami hakikat manusia sebagai subjek didik yang memiliki potensi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik yang harus dikembangkan secara harmonis. Lalu, tujuan pendidikan itu menentukan arah dan tujuan akhir pendidikan yang ingin dicapai, yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia, mustadi. Lalu, ada pendidikan guru. Di sini menyangkut tanggung jawab, peran, dan juga syarat-syarat kepribadian yang harus dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas kependidikan. Lalu, pada masalah operasional pendidikannya itu mencakup aspek kurikulum, metode pembelajaran, alat-alat pendidikan, serta lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Nah, di sini yang terakhir fungsi evaluatif dan korektif. Filsafat itu berfungsi untuk melakukan kritik dan evaluasi terhadap praktik pendidikan guna memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam. Nah, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam itu terdapat beberapa elemen yang esensial yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada landasan teologis dari Al-Quran dan Hadis. Kurikulum ini harus bersumber utama pada wahyu Tuhan dan juga sunnah Nabi sebagai dasar nilai dan operasional. Lalu ada integrasi ilmu, yaitu keseimbangan dunia akhirat. Nah, di sini itu kurikulum tidak boleh memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, melainkan harus memadukan keduanya untuk mencapai kemaslahatan hidup. Lalu, yang ketiga ada orientasi akhlak, yaitu pembentukan karakter dan juga moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, harus menjadi jiwa dalam setiap mata pelajaran. Lalu ada kesesuaian dengan tantangan zaman. Kurikulum harus mampu merespon perkembangan teknologi, modernisasi, dan globalisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang terakhir itu tentang prinsip psikologis. Di situ mempertimbangkan tahapan perkembangan serta kesiapan mental peserta didik dalam menerima materi. Lalu lanjut pada soalan nomor 4 tentang menerapkan prinsip-prinsip ontologi pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan saat ini. Di sini lembaga pendidikan Islam itu harus kembali memandang peserta didik sebagai makhluk yang memiliki fitrah atau potensi dasar yang mencangkup dimensi fisik, intelektual, dan spiritual secara utuh. Di tengah tantangan modernitas yang seringkali materialistis, ontologi Islam itu menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi proses pengembangan potensi ketuhanan agar manusia itu berfungsi sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Lalu tentang integrasi ilmu atau anti-dikotomi, salah satu tantangan besar saat ini adalah pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Secara ontologis, semua ilmu itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harusnya menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan sains dan teknologi dengan nilai-nilai tauhid. Lalu ilmu pengetahuan alam atau sosial harus dipandang sebagai cara untuk memahami ayat-ayat Allah di semesta, yaitu ayat-ayat kauniyah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Lalu mengenai internalisasi nilai tauhid sebagai fondasi. Dalam menghadapi era digital dan pergeseran moral, ontologi pendidikan Islam itu menempatkan tauhid sebagai pusat dari segala realitas. Nah, prinsip ini itu diterapkan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi di lembaga pendidikan tidak menghilangkan jati diri Islami. Dan juga teknologi harus digunakan sebagai alat atau wasilah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu pengabdian kepada Tuhan, bukan justru menjadikan tujuan itu sendiri yang menjauhkan manusia dari nilai moral. Lalu, mengenai pengembangan karakter berbasis aksiologis dan juga ontologis, realitas pendidikan Islam saat ini itu sering terjebak pada formalitas, dan penerapan prinsip ontologi itu menuntut lembaga untuk melihat kebenaran bukan hanya pada teks tetapi pada perilaku dan juga akhlak. Nah, pendidikan nilai itu harus menjadi jawaban atas krisis moral generasi saat ini, di mana
setiap materi pelajaran memiliki muatan dan juga etika yang bersumber dari hakikat kebenaran ilahi. Lalu menjawab pertanyaan nomor 5 tentang urgensi epistemologi pendidikan Islam dan bagaimana dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jawabannya itu adalah epistemologi pendidikan Islam memiliki urgensi sebagai pondasi peradaban intelektual yang menjembatani wahyu dan juga nalar. Tanpanya, pendidikan hanya menjadi proses mekanik yang hampa nilai spiritualnya. Hal ini itu berkontribusi pada masyarakat dengan cara mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu umum guna membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kemuliaan akhlak. Nah, urgensinya itu di sini saya membaca dari PPT kelompok 3 halaman 2 mengatakan bahwa epistemologi pendidikan Islam adalah pondasi yang menentukan arah peradaban intelektual tanpa prinsip epistemologi yang kokoh. Dan pendidikan hanya akan menjadi proses mekanis yang hampa nilai spiritualnya. Saya mendapatkan referensi dari PPT kelompok 3. Dan kontribusinya juga ada di PPT kelompok 3 yang mengatakan berbeda dengan pandangan sekuler, pendidikan Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, melainkan menyatukannya untuk membina kecerdasan intelektual sekaligus spiritual dan bertujuan untuk membentuk insan kamil. Lalu menjawab pertanyaan yang ke-6 tentang tinjauan aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini dan apa saja pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, di sini aksiologi pendidikan Islam itu saat ini meninjau bahwa ilmu tidak boleh netral, melainkan harus terikat pada nilai kebaikan dan juga kebenaran wahyu. Pendekatan yang paling efektif adalah integrasi nilai ilahiyah, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan metode pembiasaan adab seperti serogan dan bandongan. Nah, pendekatan ini itu efektif karena nilai tidak hanya dipahami secara teori, tetapi dipraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mendapatkan referensi dari PPT kelompok 4, halaman 3. Tinjauannya itu mengatakan pendidikan tidak boleh bersifat netral nilai, melainkan harus memiliki orientasi moral dan spiritual yang jelas, terikat dengan nilai kebaikan, kebenaran dan juga keindahan yang bersumber dari wahyu. Dan juga pendekatannya juga ada di dalam kelompok PPT, kelompok 4, PPT-nya di halaman 7. Dan juga saya mendapatkan referensi dari jurnal Anisah dan Abidin 2026. Nah, di sini itu tentang pendekatannya, implementasi nilai dalam tradisi pesantren dilakukan melalui pembiasaan adab, metode serogan, dan bandongan, sehingga nilai tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya menjawab pertanyaan nomor 7 tentang rancangan program integrasi hakikat manusia dan juga pendidikan dalam konteks Islam. Rancangannya itu adalah dimulai dengan memahami hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah atau potensi dasar. Nah, dalam konteks pendidikan Islam itu tujuan utamanya itu bukan sekedar cerdas secara akademik, tapi membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Lalu mengenai kurikulum IMTAK dan juga IPTEK itu menjadi rancangan yang kedua. Komponen kurikulum harus terintegrasi ketika kita tidak memisahkan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Nah, hakikat pendidikan Islam adalah pembinaan menyeluruh yang menyatukan IMTAK, iman dan takwa, dan dengan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu ketiga, metode yang digunakan adalah dialektika atau dialog. Nah, kita itu memandang peserta didik sebagai subjek yang aktif, berpikir, bukan objek yang pasif. Nah, ini tuh bertujuan agar siswa mampu berpikir kritis dan reflektif dalam menemukan kebenaran.
Lalu yang terakhir, pendidik tidak hanya bertugas mentransfer teori, tetapi harus menjadi uswah hasanah atau teladan nyata. Nah, peran guru itu di sini sebagai fasilitator yang membimbing perjalanan spiritual dan intelektual siswa secara langsung. Nah, lalu pertanyaan yang kedelapan atau pertanyaan yang terakhir, perannya itu kita harus menjunjung kesetaraan Islam, karena Islam mengajarkan bahwa semua orang itu punya potensi dasar atau fitrah yang sama. Jadi dalam sistem yang adil, setiap anak itu punya hak yang sama untuk sekolah tanpa melihat kasta atau suku. Nah, lalu kita itu harus menghargai suara murid, di mana pendidikan bukan cuma guru yang ceramah, tetapi ada dialog juga. Karena ini melatih demokrasi sejak dini agar siswa itu berani berpendapat, tapi tetap punya adab. Lalu kita itu harus mempunyai keadilan yang nyata. Nah, adil itu kan artinya memberikan fasilitas sesuai kebutuhan murid yang kurang mampu atau punya kebutuhan khusus. Harus dibantu lebih agar bisa maju bersama-sama. Nah, contoh gampangnya itu mungkin di sekolah inklusi, madrasah yang menerima anak berkebutuhan khusus dan memberikan pendampingan sesuai kondisi mereka. Lalu ada juga subsidi silang, di mana siswa yang kaya membantu biaya siswa yang kurang mampu melalui pengelolaan zakat atau infak di sekolah. Lalu yang terakhir itu mungkin ada diskusi terbuka, di mana guru itu tidak menjadi bos yang selalu benar, tetapi juga membuka ruang tanya jawab di kelas untuk menghargai perbedaan cara berpikir siswa. Mungkin sekian jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.